Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Monika ya sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narsum kolaborasi dengan LP POM Jawa Tengah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dari berbagai instalasi gizi di Jawa Tengah ya. Ada yang dari Boyolali, Kendal, Kota Semarang, Ungaran, dan lainnya. Semoga materi yang kami sampaikan ya, sharing mengenai pincang halal ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai sertifikasi halal. Baik, langsung saja. Saya izin ya Bapak Ibu sharing akan menyampaikan bagaimana pelaku usaha ya dalam hal ini instalasi gizi agar bisa sukses dalam pengajuan sertifikat halal. Kiat-kiatnya itu apa saja? Nanti kami akan menyampaikannya ya. Oke, kami ingin memberikan contoh ya. Ini adalah contoh instalasi gizi di Jawa Tengah yang sudah memperoleh sertifikat halal. Bapak Ibu nanti bisa mencari di situs pencarian website BPJPH ya. Dalam hal ini contohnya di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, kemudian yang negeri ya contohnya RSU Karyadi ya, belum lama ya Bu ya. Kemudian ada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangon dan masih ada banyak lagi ya instalasi gizi di Jawa Tengah yang sudah mempercayakan pengurusan sertifikat halal bersama LP POM Jawa Tengah. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu yang menjadi latar belakang sertifikasi halal. Ini dibagi menjadi ada yang namanya halal, haram, dan syubhat. Nah, yang jelas sudah halal itu adalah kalau Bapak Ibu menggunakan bahan yang dari nabati tanaman tadi ya, sayur, buah, terus ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, jahe, kunyit, sudah jelas halal. Terus binatang laut ya. Nah, mungkin ada menu seafood di rumah sakit ya? Ada ya? Ada penggunaan udang, cumi, ikan laut, dan lain-lain itu sudah jelas halal ya, tidak perlu minta sertifikat halal ke pedagang di pasar. Vitamin ya, itu juga termasuk bahan kimia, sudah jelas halal, tidak perlu dilengkapi dengan dokumen kehalalan. Terus yang diharamkan tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ada babi, darah, organ tubuh manusia, homer gitu ya, hewan yang disembelih tanpa menyebut Allah juga sudah haram. Nah, di antara yang halal dan haram ini terdapat syubhat, yaitu produk yang dibuat dari berbagai bahan yang kompleks dan prosesnya itu sudah rumit. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman ya, manusia kan pengen mengkonsumsi itu secara instan, cepet gitu ya. Kalau dulu pengen minum jus, blender sendiri, sekarang tinggal beli yang sudah jadi gitu ya Bapak Ibu, atau beli selai ya. Dulu buat sendiri, sekarang kalau pengen cepet ya tinggal yang beli jadi gitu ya, banyak pilihannya. Nah, kalau produk olahan itu terdiri dari bahan yang kompleks, belum jelas asal muasalnya, maka statusnya menjadi syubhat atau samar-samar. Nah, itulah yang menjadi dasar ya produk tersebut perlu dilakukan proses pendaftaran sertifikat halal. Terus ini adalah contoh produk olahan teknologi yang syubhat ya. Jadi dari seekor babi ini ya Bapak Ibu bisa diolah menjadi beraneka ragam produk turunan. Contohnya bagian luar ini ada bulu atau rambut ya. Ini ada yang diolah menjadi kuas ya. Nah, ini perlu dicermati di dapur produksinya apakah ada penggunaan kuas Bapak Ibu. Ada ya untuk ngoles kue kering atau roti atau mengoles bumbu bakar-bakaran gitu ya. Nah, nanti mohon diperiksa kuasnya itu dari bahan apa. Kalau kuas yang dari bahan silikon itu kan cirinya teksturnya kenyal-kenyal ya dan berwarna-warni ya, banyak pilihannya, itu boleh dipakai. Terus kuas yang tipe kedua adalah kuas sintetik ya, dari bahan plastik. Biasanya itu warnanya seragam putih gitu ya. Nah, nanti kalau dibakar menggumpal seperti plastik. Dan kuas yang jenis ketiga adalah kuas yang dari bulu atau rambut hewan. Biasanya kalau kita amati secara fisik ya, itu warnanya itu tidak seragam. Krem campur ada sumberat hitam gitu ya, ada rada putih, dan nanti kalau dibakar ada aroma seperti rambut terbakar, atau kita nyebutnya seperti bau permos gitu loh Bapak Ibu. Nah, kalau ada aroma seperti itu sebaiknya dihindari karena susah menelusur dari rambut atau bulu apa. Dan pernah ada penelitian ya, penelitian untuk uji Warsin DNA babi, kuas yang tadi ya warnanya beragam tadi diuji lah ternyata positif mengandung DNA
babi. Nah, Bapak Ibu, kami arahkan kalau pakai kuas bisa pakai kuas yang silikon, sintetik atau pakai kuas yang sertifikat halal juga sudah ada. Oke, terus bagian luar babi ini contoh lainnya adalah tulang ya. Nah, tulang ini di dunia industri bisa diolah sebagai bahan karbon aktif atau arang aktif. Nah, karbon aktif ini selanjutnya bisa dipakai sebagai bahan filter ya untuk menjernihkan nyaring air, AMJK, atau filter minyak goreng gitu. Maka harus tertelusur kalau pakai karbon aktif, harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal. Terus turunan babi lainnya adalah gelatin ya. Gelatin ini dibuat dari bagian tubuh kulit dan tulang hewan. Nah, sumber gelatin itu banyak ya Bapak Ibu. Ada gelatin sapi, ada gelatin ikan, itu boleh dipakai. Tapi kalau gelatin yang dari babi ya tidak bisa dipakai ya. Contoh penerapannya itu gelatin dipakai dalam pembuatan permen marshmallow ya, itu bukan merek ya Pak, tapi permen yang kenyal-kenyal itu tekstur kenyal itu karena salah satu komponennya adalah gelatin. Nah, kalau pakai gelatin dalam proses produksi harus dipastikan gelatinnya yang sudah bersertifikat halal. Terus kalau menggunakan bahan lainnya ya, packing ini juga tentunya harus tertelusur asal muasalnya dari yang bersertifikat halal. Jangan sampai nanti ada kemarin jadi ini loh. Atau kalau Bapak Ibu berkunjung ke supermarket ya tertentu gitu kan sekarang sudah ada jelas informasinya ya, halal sendiri yang non halal atau babi itu sudah terpampang nyata, ada tulisan babi dan gambar babi ya, agar jangan sampai nanti customer muslim salah mengambil daging babi ini gitu. Dan teasernya juga sudah berbeda. Untuk audit ini dilakukan pada hari kerja. Dari hasil audit, misalkan ada temuan ya, misalkan saat audit ada temuan, mohon nanti koordinasi dengan auditor agar bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Kalau tidak diperbaiki ya nanti tidak bisa berlanjut ke sidang komisi fatwa. Kalau tidak bisa lanjut komisi fatwa, nanti tidak bisa diterbitkan sertifikat halal. Nah, kadang pelaku usaha itu pengen cepat terbit sertifikat halal, tapi kalau dari dokumennya belum diperbaiki ya mohon maaf belum bisa terbit sertifikat halal. Terus ini tip lancar sertifikat di Alphamon Jawa Tengah, yang penting nanti mengikuti tim TNCPH. Personel yang dikirimkan ini adalah personel yang nantinya bertanggung jawab dan bertugas untuk pengurusan sertifikat halal. Jangan sampai nanti yang dikirimkan pimpinannya, tapi yang menyediakan dokumen-dokumen ini adalah stafnya gitu ya. Jangan sampai salah mengirimkan peserta saat pindah. Spesifikasi harus memiliki sertifikat halal, nomor apa itu, nomor veteriner, terus untuk kerangka acuan kerjanya biar pada saat menerima itu perlu poin apa, dan disitu tugasnya ketua tim itu untuk mengkoordinasikan dengan bagian-bagian. Jadi terus tim selain itu juga memastikan kalau yang tadi betul ibu tadi itu ini tadi yang kemasan itu memastikan kalau semuanya sudah halal, gitu, minyak goreng. Jadi minyak goreng sudah halal apa saja nih, kita cek. Tim B itu tugasnya nanti, karena kita ada bahan basah, ada bahan kering, nanti bahan basahnya itu dibagi kelompok lagi. Jadi teman-teman kita membagi diri, bahan keringnya juga membagi diri biar tidak terlalu banyak. Jadi bahan minyak-minyakan sama bahan susu nanti satu orang, bahan kering yang nanti satu orang. Jadi masing-masing ketua dari tim tersebut itu membagi anak-anaknya tadi itu untuk masing-masing kelompok bahan. Lihat lagi, terus contohnya kemarin itu yang tugasnya dari yang pengembang tadi itu ya Ragi dulu itu Ragi yang mencari searching apa sih yang sudah ada, ternyata mereknya yang ini kupu-kupu apa, dan itu yang dimasukkan ke spesifikasi bahan makanan. Terus selain yang kritis itu juga kemasan-kemasan, contohnya kayak kebetulan kita juga memakai bakso, tapi baksonya pakainya kemasan, jadi pastikan baksonya juga ada kata-kata. Dari tim B itu memang yang paling paling krusial menurut saya, karena menyiapkan, memastikan bahan-bahannya itu semuanya itu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, di sini
Selain itu Juli Desember pasti kita melengkapi, Juli sampai Oktober ini kita melengkapi untuk kebijakannya. Jadi teman-teman dari tim A akan mendraft untuk SK penyelia halal, karena memang SK terbit itu kan pasti membutuhkan proses ya, jadi naik ke sini, naik kemana, naik ke bagian mana, itu membutuhkan proses. Belum lagi ada revisi, jadi memang harus effortnya memang kita harus menjaga kekompakan tim. Jadi kita ada beberapa SK penyelia halal, kemudian SK tim manajemen halal dan tim auditor internal halal. Jadi tim manajemen halal itu tidak hanya dari instalasi gizi. Tadi Bapak yang menanyakan, tapi kalau Pak yang betul sekali Mbak Irma bilang kalau ikut BIMTEK itu memang hendaknya gizi, karena yang paham tentang makanan. Terus yang penyelia halal memang hendaknya, kalau memang harus penyelia halal memang hendaknya dari gizi, kalau menurut saya sih ya. Kemudian kalau tim manajemen halal ini skupnya lebih besar lagi, jadi ada yang bagian dari pengadaan, karena memang kebetulan di rumah sakit kami untuk bagian pengadaannya itu berdiri sendiri. Jadi instalasi gizi sendiri, bagian pengadaan sendiri, bagian perencanaan sendiri. Jadi dua itu yang kami ikut sertakan. Dimasukkan ke dalam tim manajemen halal, biar mereka juga aware juga ketika nanti pada saat proses pengadaan, kenapa toh kok kudu teman-teman persyaratannya kayak gitu ya, karena memang ini persyaratan dari sertifikasi halal. Jadi awal-awal memang pasti banyak susah nih nyari penyedianya nih loh, gimana itu penyedianya? Ada ini loh RPH yang ada yang sudah punya sertifikat halal di sini. Karena tahu dari mana? Tahu dari website ini. Jadi kita sudah kita siapkan sertifikat ini. Kalau rumah potong ayam sempat tanya sama, kebetulan kita dibimbing sama Mbak Mei ya. Jadi Mbak Mei itu dari LPPOM UI yang membimbing kami, yang mendampingi kami untuk potong ayam itu mana aja ya? Oh ada di sini. Jadi kita mengarahkannya di sini. Jadi kalau memang ada sertifikat halalnya, jadi memang banyak beberapa penolakan, karena memang ini hal baru, pasti ada penolakan. Kalau saya boleh menyimpulkan pada saat pertama itu ini sebuah tantangan juga, karena kita adalah muslim, pastinya kalau untuk mengasuh baik makanan maupun minuman yang halal itu kan pasti akan lebih tenang. Terus kita juga melihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit atau saudara-saudara kita yang menjadi karyawan rumah sakit mengasuh makanan yang halal, itu pun juga kita juga ikut senang gitu ya. Jadi memang untuk sertifikasi halal ini diperlukan dan pasti ini mendukung, karena memang pada saat prasyarat sertifikat halal itu yang tadi disampaikan halal dan thayyib. Jadi memang kebersihan pun juga dicek, terus nanti pada saat swabnya, terus kondisi produksinya, penyimpanannya, itu juga memang kita diberikan informasi-informasi yang memang tidak jauh dengan izin sanitasi. Jadi itu sebenarnya saling beririsan menurut saya. Jadi saling beririsan, cuma memang tipe dokumennya agak berbeda sedikit. Jadi di sini bisa disiapkan dengan baik, terus memang support dari manajemen rumah sakit sama support dari instalasi gizi sendiri. Jadi memang itu sangat diperlukan sekali teman-teman dari instalasi gizi mempersiapkan bareng-bareng, kompak, sehingga setiap step by step, setiap langkah-langkah dokumen yang diperlukan itu bisa dipersiapkan sampai dengan matang. Oleh kedua narasumber bermanfaat bagi kita semua dan nantinya memperlancar proses sertifikasi halal ya Bapak dan Ibu.